Hai adik-adik, ketemu lagi di channel Kak Yuli. Seperti biasa, kakak punya 3 buah cerita dari daerah istimewa Yogyakarta. Cerita kakak kali ini yang pertama judulnya Asal Usul Sungai Gajah Wong. Nah, Sungai Gajah Wong ini terbentuk dari zaman Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung pada abad ke-17. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Kita lihat saja yuk video yang pertama, Asal Usul Sungai Gajah Wong. Asal Usul Sungai Gajah Wong. Kisah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada bagian pesisir selatan Pulau Jawa. Provinsi yang beribu kota di kota Yogyakarta ini memiliki banyak karya seni dan sastra yang masih dikenal hingga sekarang. Salah satu karya sastra yang cukup populer di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Asal Usul Sungai Gajah Wong. Zaman dahulu kala, ketika Yogyakarta masih bernama Kesultanan Mataram, terdapat sebuah sungai kecil yang mengalir di dekat istana. Sungai tersebut sangat kecil dan airnya pun mengalir sangat kecil, hampir kering. Pada saat itu, Kesultanan Mataram dipimpin oleh raja besar yang bernama Sultan Agung. Konon, Sultan Agung memiliki pasukan tangguh yang terdiri dari pasukan berkuda dan pasukan gajah. Sultan Agung sendiri memiliki seekor gajah yang menjadi tunggangannya ketika memimpin perang. Untuk merawat gajah tunggangannya, Sultan Agung menunjuk seorang pawang gajah. Pawang tersebut bertanggung jawab untuk memberi makan hingga memandikan gajah. Pawang, hari ini mandikan gajah di sungai kecil sana. Meskipun mengalir sangat sedikit, air di sungai kecil itu sangat jernih. Siap, hamba laksanakan Gusti Sultan. Waduh, bagaimana mungkin aku memandikan gajah di sungai sekecil ini? Jangankan untuk memandikan gajah, untuk menyeka wajahku saja tidak cukup. Pawang, kenapa kamu terlihat ketakutan seperti itu? Ampun Gusti Sultan, ampuni hamba ini. Hamba telah gagal melaksanakan perintah Gusti Sultan. Hamba siap menerima hukuman. Apa maksudmu, Pawang? Kamu gagal melaksanakan perintah yang mana? Ampun Gusti Sultan, hamba gagal memandikan gajah di sungai kecil sana. Airnya sangat sedikit, tidak cukup untuk memandikan seekor gajah. Pawang, jangan khawatir. Aku tidak akan marah hanya karena masalah kecil seperti itu. Besok, cobalah lagi memandikan gajah di sungai kecil itu. Hanya saja kamu jangan berputus asa. Yakinlah bahwa airnya pasti cukup untuk memandikan gajah. Baik Gusti Sultan, perintah Gusti siap hamba laksanakan. Gurih banget. Lagi santai gini, paling enak ngemil yang enak dan praktis. Cimi ubinya Lemonilo paling cocok deh. Kalian harus coba ya. Keripik ubi Lemonilo ini enak, renyah, dan nyaman dimakan setiap hari. Gak bikin khawatir, baca aja bungkusnya. Gurihnya tanpa penguat rasa dan pengawet. Terbuat dari ubi madu dan ubi ungu asli tanpa pewarna buatan. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Ngemil tinggi serat dan bebas gluten. Jujur, Lemonilo yang paling peduli sama kita. Buktinya, kamu baca aja bungkusnya. Lemonilo Cimi Ubi ini bisa dibeli di supermarket, website, dan aplikasi Lemonilo ya. Keesokan harinya, Bagaimana bisa Gusti Sultan menyuruhku yakin bahwa airnya akan cukup untuk memandikan gajah? Dasar sungai tidak ada airnya. Kamu hanya mendatangkan masalah buatku. Lebih baik kamu mendatangkan banjir. Atau mati saja sekalian tidak ada airnya. ketika pawang sedang menggerutu, sebuah keanehan terjadi di hulu sungai kecil itu. Sungai kecil nan kering itu tiba-tiba saja mengalirkan airnya dalam jumlah yang sangat besar.
Dasar sungai hanya memberikan celaka. Sampai tahun depan pun aku juga tidak akan selesai memandikan gajah ini. Ketika sedang sibuk menggerutu, tiba-tiba saja pawang mendengar suara bergemuruh datang dari arah hulu sungai. Air yang datang dalam jumlah besar itu mengalir sangat deras dan semakin dekat ke arah pawang dan gajahnya. Terlambat bagi pawang dan gajahnya. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Bukan hanya pawang dan gajahnya yang hanyut, desa-desa di sekitar sungai itu pun tergenang banjir. Setelah banjir tersebut, sungai kecil itu berubah menjadi sungai besar dan mengalirkan airnya dalam jumlah banyak. Sultan Agung sangat sedih mengetahui pawang dan gajahnya hanyut di sungai kecil yang mendadak banjir tersebut. Untuk mengenang kisah pawang dan gajahnya, sungai tersebut diberi nama Sungai Gajah Wong. Sungai Gajah Wong berhulu di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, dan bermuara di Sungai Opak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalian jadi tahu kan kerajaan Mataram Islam itu siapa Sultan Agung? Kita lanjut yuk ke video berikutnya. Judulnya Asal Usul Gunung Merapi. Tentunya tidak kalah menarik dengan cerita yang pertama. Langsung saja yuk kita lihat videonya. Asal usul Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Gunung yang masih aktif ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya, Gunung Merapi berada di Kabupaten Sleman atau bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi dan awan panas ini membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi juga memiliki kisah asal-usul terjadinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama ceritanya. Sebelumnya, tempat yang menjadi lokasi Gunung Merapi adalah dataran luas yang berupa hutanan lebat. Meskipun sangat lebat dan bisa dikatakan hutan rimba, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nun jauh di dalam hutan yang lebat tersebut, terdapat sebuah tungku peleburan besi yang selalu menyala dan sebuah rumah panggung. Ternyata ada 2 orang empu yang sangat sakti tinggal di dalam hutan tersebut. Empu tersebut terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris lainnya, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangannya untuk menempa besi yang membara menjadi sebilah keris. Sementara itu, nun jauh di sebelah selatan dari hutan tersebut, terdapat sebuah gunung yang berada di pantai yang berbatu karang. Gunung tersebut bernama Gunung Jamur-Dipa. Gunung yang berada di pesisir selatan itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamur-Dipa. Mereka sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamur-Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur-Dipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamur-Dipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara. Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur-Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi, Gunung Jamur-Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat 2 empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Batara Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris
yang baru saja selesai dibuatnya. Kemudian Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamurdipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah, agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamurdipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamurdipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini. Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamurdipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha keras meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi bersikeras tidak mau pindah. Baiklah, jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut pindah. Empu Rama dan Empu Pamadi yang bersikeras untuk tidak mau pindah segera mengeluarkan keris mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Batara Narada menghadapi Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan bertarung menghadapi Empu Pamadi. Pertarungan sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit, menghadap Batara Guru melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamurdipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Jamurdipa dan membawa terbang menuju ke hutan tempat kedua empu sakti membuat keris. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamurdipa pun telah berpindah tempat. Namun, pada bagian puncak gunung muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu sakti pembuat keris itu mati seketika tertimpa Gunung Jamurdipa. Gunung Jamurdipa jatuh tepat di atas tungku perapian tempat kedua empu sakti tersebut memanaskan besi. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Jamurdipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan, Gunung Jamurdipa akhirnya lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi. Kalau cerita yang terakhir ini kisah tentang seorang wanita
yang berubah menjadi patung. Sekarang patungnya ada di Candi Prambanan. Pastinya tahu kan Candi Prambanan? Kita langsung yuk ke video berikutnya, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Gupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Serbu! Serbu! Ya, ya, ya. Perintah Patih Gupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka. Serunya sambil mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Gupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo kejar! Jangan menyerah! Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya, dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik itu. Wahai Roro Jonggrang nan jelita, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur Jalatundra dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua. Dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur Jalatunda yang dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana, Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum, lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kamu masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Hah? Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya,
Bandung berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung masih hidup. Apakah kamu hendak menipuku, Putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri. Bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menumbuk lesung. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan nyaring. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kamu jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Dia menangisinya, namun nasi telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sampai sekarang dan berdiri di Yogyakarta. Namanya Candi Sewu yang berarti 1000 candi. Nah, gimana adik-adik cerita-cerita kakak kali ini? Pastinya seru-seru kan? Belajar sejarah dari Yogyakarta itu sangat banyak manfaatnya. Kalian jadi tahu tentang kebudayaan-kebudayaan asli dari Yogyakarta. Demikian video-video kakak kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tentunya kita ulas dan bahas tentang kebudayaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa.